Tapi gini, artinya lu sudah hampir mengikuti budaya sana, bahasa sana gitu. Yang gue bingung, ketika lu pertama kali ke sana, lu nyicipin makanan sana kan lu butuh proses kan? Artinya buat menjadi hal itu menjadi seperti biasa. Atau memang tetap makanan orang Indonesia yang lu makan? Gue disuguhin roti. Gue nggak tahu kalau roti itu disebut croissant lah ya. Iya kan. Gue bilang ini roti apaan ini? Kalau di kita Guriana gitu ya. Gue nyebut Guriana. Sorry. Gak apa-apa. Roti tawar lah ya. Itu udah paling enak di sono. Ini roti berbentuk kayak kepiting, kayak ya kan, kocak banget. Tapi kan enak kan? Ya di awal-awal gue nggak terima, lidah gue nggak bisa nasi, makan pokoknya nasi Yeah. ya kan, ayam goreng apa ayam disambelin lah gitu. Dan di sana lu jangan harap nemu begitu-gitu, somai nggak ada. Keseksa lambung lu. Nah, Indomie di sana, what the hell is that? Halo, kembali lagi dalam gua Juan Babe. Iya, kali ini gua kedatangan bintang tamu yang sangat spesial nih, Mr. Andri Kaneko. Yoi, beri tepuk tangan. Thank you Mas Bro. Gimana kabar? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Nih Doi, kenapa gua datengin Doi nih? Karena menurut gua bakal banyak ilmu yang bakal gua ambil dari Doi nih. Bukan begitu, Mister? Ya. Gua share yang bisa gue share ya. Jadi pengalaman Doi ini banyak banget. Ya apa aja sih? Pengalaman Doi. Nah sekarang bakal gue bahas nih satu persatu. Doi ini, lu jangan main-main. Doi ini sebagai guru di sekolah ya, sekolah swasta lah ya. Ya. Dri, gue manggilnya apa nih? Bapak, Pak Guru, Bro aja ini guru tapi tetap nyampur sama anak muda. Iya. Setua itukah gue? Enggak, Doi belum tua. Masih suka nongkrong lah kita. Dre, kesibukan lu apaan aja nih? Hah? Oke gini, gue kalau bicara soal kesibukan itu roda kehidupan ya bro ya. Iya. Yang sekarang lu lakuin deh apa gitu? Yang sekarang ya kalau terutama sejak COVID sih ya, itu pastinya kena dampak juga. Gue nggak bisa ngajar di kelas. Oke. Keputusan Dignas terhadap sekolahan di mana tempat gue ngajar sama, nggak ada pengajaran di kelas, harus ngoprek materi online. Itu sebenarnya santai buat murid. Tapi ribet buat guru sebenarnya ya. Relatif ya. Gue lihat gini sih ya. Berdampak dalam arti gini. Model orang tua Indonesia tuh modelnya sorry nih. Nah. Terima beres cuy. Bayaran. Ajarin tuh anak gue. Kasih ujian, soal ujian lulus ya kan. Dah, lu cari kerja. Padahal di balik itu sebenarnya banyak. Sebenarnya itu orang tua yang nggak tahu gimana proses si anak itu belajar. Iya, betul banget sih. Tapi maksud gue gini, berarti kan profesi lu sebagai guru nih, Dri. Kebiasaan awal itu mengajar dengan tatap muka, terus tahu-tahu lu harus pakai Zoom call atau apapun itu aplikasi ya, yang bisa membantu. Menurut gue tuh kesulitannya itu di mana sih? Kesulitan dan kemudahan ya dalam mengajar yang lu tahu dari pertemuan terus tahu pakai layar kaca gitu. Pasti ada lah. Kendala kesulitan itu cuma ketika kita coba sampaikan materi ya. Materi itu ketika di kelas interaksinya tuh memang lebih aktif ya. Lebih intens, lebih aktif karena kita tatap muka langsung. Nah, ini kendalanya kalau sejak COVID dan kita pakai Google Meet, Zoom dan sebagainya. Itu
kita nggak bisa pantau siapa yang benar-benar nyimak, ya kan? Kita nggak maksimal juga menyampaikan materi karena terkesan memang limited banget gitu ya. Karena gini, karena banyak nih ya, banyak murid-murid kelakuannya kan ada aja tuh ya. Oh banget. Tahu-tahu dipasang backgroundnya fotonya dia dong. Iya. Itu banyak banget kayak gitu. Kenyang gua. Atau dia yang sok-sok baru bangun tidur bawahnya koloran gitu kan. Ngajak main petak umpet. Itu tapi itu cara mengatasinya gimana? Wah susah. Susah. Gue sendiri jujur. Gue cuma bisa ngasih warning aja. Ini adalah kelas Google Meet ya, kelas tatap muka secara online. Ya tolong hargain ya ketika tutor udah ngebuka channelnya atau ngebuka siarannya lah ya istilahnya. Tutor hadir seperti halnya kalian juga hadir di kelas. Anggaplah atmosfer itu, situasi itu seperti berada di kelas walaupun udah masing-masing ya. Karena lu nggak tahu gimana susahnya tuh guru nyari materi buat ditampilin di Zoom atau aplikasi apapun gitu buat virtual gitu. Itu ribet cuy, lu murid-murid ngerti sedikit lah. Gua maklum lah. Kejenuhan kalian sama juga dengan rasa jenuh yang dialami oleh para guru atau tutor lah ya. Iya, intinya semuanya sama lah ya. Karena semua sesuatu menjadi baru kan gitu. Budayanya jadi baru gitu kan. Tapi gini Ndri, lu memang dulu awal pengen jadi guru atau gimana? Nggak ada ya. Di awal itu yang tadi gue bilang ya roda kehidupan ya. Di awal itu gue nggak punya rekam jejak sebagai guru. Oke. Tapi gue dipertemukan kembali sama seorang sahabat gitu yang pernah kerja bareng periode 2005 sampai 2012 lah ya. Oke. Rupanya dia kelola satu yayasan atau sekolahan. Di situ gue ditawarin untuk join kolaborasi sebagai tutor atau guru di situ. Berhubung dia pun nih sahabat gue tahu persis gue dianggap bisa ya kan, dianggap cukup menguasai ya bahasa Inggris dan bahasa Prancis. Tapi lu emang jago man. Alat ukurnya gimana? Enggak. Gue sih nggak bisa ngecek alat ukurnya seperti apa ya. Tapi maksud gue gini, semua orang kan punya penilaian ya. Dan yang menilai itu bukan diri lo, kan orang lain. Iya enggak? Ya. Ketika kita ngobrol, berbicara gitu kan, wah nih orang nih punya sesuatu nih yang mesti gue kulik. Gue angkat dong di YouTube. Tadi sistem pelajaran yang lu lakuin udahlah sistemnya seperti itulah ya. Lu nyari materi terus lu ungkapin di ruang ruang guru secara online itu ya, Zoom gitu ya. Ini maksud gue. Tapi lu punya trik-trik gak sih? Karena banyak murid ini kendalanya satu, boring ketika lu Zoom meeting, apalagi yang dibahas pelajaran kan. Lu punya kiat-kiat gak atau apa gitu? Ketika gua masuk ke dalam sistem materi online, terus kelas tatap muka secara online seperti ini, gua terkendala oleh waktu ya. Waktu. Dan tingkat fokusnya murid-murid, anak-anak itu pasti beda. Gue nggak bisa lihat secara langsung gitu. Tapi trik gue untuk menghilangkan boring ya, gue juga pernah sekolah kelas. Gue pernah sekolah, gue tahu boringnya anak-anak murid. Intinya gini, bandel boleh, ya nggak, bangor boleh, goblok jangan coy. Bener. Ya nggak. Lu kalau bisa sih banyak-banyak belajar deh, bener. Karena bukannya apa-apa, jangan sampai kita digoblokin orang. Nah, itu nggak, bener gak sih? Di situ. Iya. Kalau trik gue gini, ngakalin ya, nyiasatin anak-anak supaya nggak boring kan, itu normal, itu wajar, ya kan. Di sela-sela materi yang gue sampaikan, ya, itu gue selipkan. Ketika gue udah nangkep, ada yang udah mulai buang muka nih, buang muka sana kemari, udah mulai gatal lihat-lihat HP ya kan. Terkadang gue punya trik beda nih. Gue duduk, gue ikutan main HP, ya kan? Ada yang nyontohin nih, murid main HP, gue duduk gue ikutan main HP, sampai ntar ada yang nyeletuk. Iya, Pak, kok mau ikutan main HP?
Ya kan kalian main HP, kenapa saya nggak bisa main HP? Inian nyolek secara halus. Iya. Itu satu trik, ya kan? Akhirnya mereka HP ditaruh lagi dan mulai fokus lagi, ya kan? Oke, trik yang kedua. Terus? Begitu gue nangkep, ini udah mulai celingak-celinguk, nggak jelas, ya kan? Ada yang asik ngerumpi di belakang, ya kan? Langsung gue cut. Oke. Taruh pulpen, taruh itu HP, ya kan? Taruh. Peregangan. Bahasa lain ya, peregangan. Gue pakai langsung trik cerita. Gue telling story. Kan, gue cerita. Karena murid senang ya kalau dikasih cerita biasanya. Apalagi cerita-cerita yang menurut dia tuh agak santai gitu. Menariknya di situ tuh. Kalau udah keluar dari rel atau mata pelajaran atau materi, tuh mereka kayak nyimak lagi, ngonek lagi, kan? At least gue dapet attention lagi dong. Jadi memang menurut gue ya guru di era sekarang tuh ya mesti fleksibel sih. Nggak mesti yang kaku terus atau gimana ya. Mesti ngebaur sama murid. Menurut gue. Banget. Oke, lanjut. Nih, jauh sebelum lu jadi guru, kehidupan lu tuh seperti apa? Lu kan cerita katanya roda kehidupan tuh berputar. Kayaknya nih banyak apa, entah problematika atau apa gitu kan. Ini sebenarnya nih yang mau gue tanyain sebenarnya. Ini mau starting pointnya dari sejak gue lahir atau poin di rentang usia berapa nih idealnya nih gue? Ya lu kan, kita kan dari depan nih. Seharusnya dari depan, tengah, nah terus paling belakang ke tengah lagi itu sampai ketemu titik temunya kita ngobrol nih. Gue coba ceritain sejak ini aja ya. Apa tuh? Masa kecil gue sampai. Oke. Kayaknya seru tuh. Masa kecil. Tonton. Jangan lupa lu subscribe channel Juan Babe, lu share juga nih. Pokoknya nanti bakal banyak videonya Andri Kaneko. Gimana Andri? Cerita Andri, coba Andri. Ini. Masa kecil gue seperti kebanyakan orang-orang ya. Kan? Childhood atau masa kecil itu paling indah coy. Ya kan? Lucu lah gimana gitu ya. Nggak ada gadget. Kan? Gadget nggak ada nih. Nggak ada tuh YouTube, internet, googling, nggak ada tuh kayak gitu. Pokoknya hidup lu di alam bebas main sama temen-temen lu. Friend is everything, ya kan. Ya seperti biasa lah ya. Ketika gue mulai masuk kelas 2 SD, bokap nyokap itu kan dinas di departemen luar negeri. Wih, jalan-jalan mulu dong. Ya gitu deh. Ya. Jelimet juga, tapi ya udah gue jadi korban coy. Harus ngikutin bokap kemana lu ngikut. Usia gue nggak mungkin gitu ditinggal dititip gitu, nggak mungkin. Gue akhirnya ikut tuh sama bokap nyokap tuh dinas luar negeri. Mereka ini modelnya gini, ketika dapat penempatan dinas di luar negeri itu bisa bertahun-tahun. Oke. Paling sebentar setahun, paling lama bisa sampai 3 tahun 4 tahun. Berarti lu mau nggak mau, sedangkan sekolah tetap berjalan, lo harus pindah sekolah dong. Pindah, otomatis. Lu pindah. Pertama kali yang lu pijak waktu lu ikut bokap lu kemana? Langsung Prancis cuy. Prancis. Gue pengen cuy, asli. Tahu-tahu pijak di sono. Jangan lu bayangin ya, begitu nyampe sono gue pelongo, gue nggak bisa bahasanya. Iya. Cuacanya kan, iklimnya. Iya. Kocak bener, keluar rumah kalau nggak pakai baju yang berbentuk kayak beruang lo. Jangan coba lo. Tapi memang dingin banget di sana. Ekstrim. Kalau di sana 4 musim. Ada musim panas, musim hujan, musim semi, musim dingin. Baru ntar running lagi, berputar lagi musim panas. Itu jangkanya berapa lama lu waktu lu di Prancis? Kira-kira 4 tahun. Wow. Itu mau lu bisa sampai akhirnya lu bisa dong bahasa Prancis? Ya dijejelin doktrin. Tapi gini, karena ada beberapa temen gue yang juga sama seperti lu. Dia pindah sampai akhirnya pindah sekolah di luar negeri. Itu sekolah di luar negerinya lu campur sama orang-orang Prancis atau memang di kedubes Indonesia yang ada di Prancis biasanya itu? Di sana itu banyak pilihan ya. Tapi karena kedutaan udah
koordinasi. Jadi situ ada sekolah internasional yang dimana di dalamnya tuh ada orang Jepang, ada orang Cina, dan gue dari Indonesia, dan beberapa anak-anak dari kedutaan Indonesia pun di situ sekolah. Macam-macam, aneka warna kulit di situ. Berarti secara nggak langsung ya, lu tuh orang yang beruntung sebenarnya. Alhamdulillah. Iya nggak? Iya. Alhamdulillah. Kita boro-boro kepikiran mau ke sono. Gua mau sekolah di UI ya kagak diterima-terima, ditolak. Tapi gini ya bro ya, gue coba garis bawain ya. Dimanapun lu sekolah, intinya gini, metode yang diterapkan itu harus diperbaiki atau paling nggak ngambil standar negara mana. Itu poin yang gue ambil ya. Tapi gini, artinya lu sudah hampir mengikuti budaya sana, bahasa sana gitu. Yang gue bingung, ketika lu pertama kali ke sana, lu nyicipin makanan sana kan lu butuh proses kan? Artinya buat menjadi hal itu menjadi seperti biasa, atau memang tetap makanan orang Indonesia yang lu makan? Gue disuguhin roti. Gue nggak tahu kalau roti itu disebut croissant lah ya. Ya kan, gue bilang ini roti apaan ini? Kalau di kita Guriana gitu ya. Gue nyebut merek. Sorry. Gak apa-apa. Roti tawar lah ya. Itu udah paling enak di sono. Ini roti berbentuk kayak kepiting, kayak begini ya kan, kocak banget. Tapi kan enak kan? Ya di awal-awal gue nggak terima, lidah gue nggak bisa nasi, makan pokoknya nasi ya kan, ayam goreng apa ayam disambelin lah gitu. Dan di sono lu jangan harap nemu begitu-gitu, somai nggak ada. Keseksa lambung lu. Nah, Indomie di sono, what the hell is that, ya kan? Tapi itu nggak merubah kebiasaan lu untuk menggunakan bahasa Indonesia, atau tetap lu ya otomatis lu pasti belajar kan di sana kan bahasa Prancis kan. Ini menariknya gini. Ketika lu dicemplungin di satu negara, dan lu di sana nggak bisa ngomong sama, lu keluar rumah, lu pelangak-pelongong lihat sekitar, lu nggak bisa nanya orang, permisi Pak, Bu, saya mau, atau lu gue, jangan harap lu ada di negeri alien, lu harus bisa bahasa setempat berawal dari bahasa starsannya ya kan. Pada akhirnya proses belajar starting dari situ. Istilahnya dari yang lu lakuin sehari-hari, bukan dari sekolah lu yang banyak itu ya, dari yang kelakuan lu keluar rumah, lingkungan lu gitu kan. Betul banget. Di lingkungan gue itu, lingkungan kedutaan itu, kita emang anak-anak Indonesia gitu ya, anak-anak kedutaan. Tapi ketika udah kumpul itu, karena kita kebawa sama lifestyle sana, kita terbawa sama budaya sana, ya kan, tren di sana, film-film, TV, malah ada ya kan, selamat siang pemirsa, nggak ada kayak gitu, nggak ada, ya kan, udah pasti bonjour kalau bla bla bla. Ngomong apa, nangis. Lu liatin itu berita dan itu jadi doktrin di kepala lu. Jadilah lo seperti mereka. Tapi setidaknya itu yang menanamkan lu bahwa lu jadi bisa bahasa Prancis kan sampai sekarang kan. Nggak hilang tuh Prancis lu. Beku iya, hilang enggak. Gue beku, gue akuin beku. Tapi gini, ada orang yang jago secara teori ya. Misalnya dalam belajar bahasa gitu ya. Oke, dia nulis jago segala macem, tapi pengucapan nggak jago. Di bagian itu akan terjawab dia anak akademis atau dia pernah tinggal di negara itu. Di situ bakal terjawab. Iya. Itu pengalaman lu ya di Prancis ya. Gitulah. Tapi gini maksud gua, siapa sih yang nggak mau ke Prancis, Paris, ya nggak? Ya. Dan lu salah satu orang yang beruntung ke sana karena bokap dapat dinas kerja di sana. Alhamdulillah. Terus lu juga jadi bisa bahasa sana tanpa lu harus les, istilahnya gitu. Ya lu belajar karena lu sekolah di sana sampai akhirnya terbiasa gitu kan. Maksud gue gini, ada anak-anak kita, anak-anak Indonesia yang mau sekolah di luar negeri dengan cara mengambil beasiswa. Caranya lain lah dengan cara lu gitu. Kebiasaan-kebiasaan apa yang menurut lu yang bakal orang Indonesia lakuin ketika pertama kali kesana? Lu bisa ngasih kiat-kiatnya nggak, atau apa gitu, pengalaman lu, tips and tips lah ya, tips and trick kayak gitu ya, gini ya.
Kalau lu mau ke negara Eropa, lu harus sesuaikan juga mindset lu. Apa tuh? Jelas physically ya. Secara fisik kita akan dites juga. Kadang di bagian imigrasi juga ada semacam pengujian medis gitu. Negara tertentu membutuhkan tes medis secara intens karena suhu, cuaca di sana beda jauh sama kita. Buat contoh nih, gue pertama kali kena salju, wah gatal setengah mati anjrit. Gatal. Gue pikir kayak di film-film itu salju, gitu. Nggak happy nggak? Main tembang-tembangan. Itu bagian happy-nya, segitu aja. Kulit lo, ya kulit kita yang anak-anak Indonesia itu kena salju, pertama kali kontak, gatal, bukan gatal bentol emang, merah total, nggak bakal berhenti garuk. Alasannya apa tuh? Nggak ngerti juga ya. Jadi struktur biologis orang kita sama struktur biologis orang Eropa di luar negara-negara Katulistiwa itu emang udah butuh penyesuaian. Berarti kalau di Indonesia mungkin disebutnya giduan. Iya, lu kedinginan nih, bentol juga gatel. Terus dari situ 4 tahun lu balik ke Indonesia. Ya. Lu balik ke Indonesia, gue denger lu nggak cuma di satu negara. Ya, jadi gini. Balik ke Indonesia cuma sebentar dan bokap nyokap dapat penempatan lagi ke Madagaskar. Madagaskar? Nah, gue yakin nggak Awim bawe. Oh iya. Madagaskar? Gue nggak tahu itu negara apa di sebelah mana. Gue jadi belajar apa itu Madagaskar. Rupanya Madagaskar itu bukan Afrika, coy. Madagaskar itu pulau seukuran ya Kalimantan ya. Sebelahnya Afrika kalau lulu semua lihat di Google Maps. Tapi sama kayak yang di film-film gak sih bahwa Madagaskar itu rimba? Kalimantan pun rimba, bro. Iya. Tergantung mindset kita apa yang disajikan oleh satu narasi tentang Indonesia itu Kalimantan hutan dan orang hutan yang ngenes banget. Madagaskar juga punya kota. Gitu. Tapi ya iklimnya lu dari Prancis ke Indonesia sebentar terus tahu-tahu lu ke Madagaskar yang mungkin gua bisa ngebayangin di sana lembab kali atau panas kali atau gimana? Di sana boleh percaya boleh enggak Madagaskar itu kan nggak tengah-tengah Katulistiwa, dia itu ada di selatan dikit. Kalau Indonesia kan bener-bener tengah-tengah tuh, apalagi Kalimantan. Makanya 2 musim doang. Di Madagaskar ini sama kayak Eropa, punya musim panas, musim hujan, semi, musim dingin. Tapi di sono nggak ada salju, bro. Musim dingin ya jangan main-main, dingin walaupun minus salju. Dingin tapi nggak ada salju. Nggak ada salju. Apa angin? Dingin ya cuaca. Itu lu di umur berapa di Madagaskar? Itu gua udah kelas SMP kelas 1. SMP kelas 1. SMP kelas 1. Madagaskar, cuy. Lu kebayang? Bapak gue mau ke Madagaskar, gue harus pindah ke sono. Yoi. Lu sekolah di sono? Lagi-lagi sekolah. Tapi nah, artinya kan lu ngerasain tuh perbedaan antara Indonesia, Prancis, kemudian di Madagaskar. Itu ketika yang lu rasain lu gimana tuh? Atau lu kok beda sih ya? Atau gimana gitu? Atau lu coba ngikutin gimana? Perubahan drastis ya. Di Prancis seperti itu. Seperti umumnya negara-negara Eropa, kalau gue jelasin secara rinci detail agak panjang. Madagaskar itu cenderung sisi lain dari Afrika. Sisi lainnya itu sisi lebih ke dia modern atau gimana? Afrika Selatan tuh paling maju, sekelas USA. Banyak orang kulit putih di sana. Afrika Tengah paling jeblok, kelaparan tapi hutan rimbanya bagus banget. Afrika Utara gurun. Madagaskar itu secara alam dia masuk kategori Afrika Selatan. Mirip-mirip sama Indonesia, tapi keindahan alamnya nggak bisa. Dia nggak bisa nandingin Indonesia, fair-fairan aja. Nah, boleh percaya boleh enggak nih, bro. Di Madagaskar itu banyak jejak-jejak dan terbukti itu sekian persen, gue berani bilang 20% penduduk penghuni Madagaskar itu ada unsur turunan dari Indonesia. Serius?
dari mana lu bisa ngomong seperti itu, cuy? Gue pernah jalan-jalan waktu di sana kalau lagi liburan sekolah. Itu ke suatu daerah di ujung utaranya Madagaskar, pantai. Di situ warga setempat nunjukin satu kapal, bangkai kapal. Mereka nyebutnya kapal Sarimanok. Sarimanok? Kapal Sarimanok. Yang gue kagetnya ini kapal Sarimanok identik banget sama kapal yang pernah gue lihat-lihat di beberapa literatur penjelasan atau gambaran tentang kapal Majapahit, bro. Intinya orang Nusantara lah ya disebutnya dulu sering berlalu lalang ke Madagaskar gitu. Nginjekin kaki ke sono. Nah, dapat ilmu lagi kan lo di sini. Gila. Ini nih acara Juan Babe nih paling ngeri nih. Asli, gue pusing. Tapi lu berapa lama di situ? Setahun lah ya. Setahun. Tapi setidaknya banyak yang lu serap lah walaupun setahun lah di situ ya. Iya. Dan karena lu di situ lu masih sekolah dan ingatan zaman sekolah itu biasanya masih kental kan, masih ingat nggak? Kalau umur sekarang tuh banyak mungkin lupa. Sedikit tambahan lagi. Madagaskar itu jajahan Prancis, bro. Lagi-lagi jejekan Prancis lagi. Iya. Napoleon. Gue jadi nggak ngikutin skrip nih. Keasikan dengerin cerita. Oke. Apa lu masih keluar negeri lagi pada saat itu? Ketika lu 1 tahun di Madagaskar, gue balik lagi ke Indonesia. Oke. Karena bokap nyokap memutuskan gue harus fokus selesaiin sekolah formal. Oke. Kalau modelnya gue bolak-balik sekolah di negara luar, ini amburadul nih jasa. Kepikir nggak ya nggak? Iya. Amburadul nih. Iya. Ini di Perancis, Madagaskar. Wah, gimana ini? Gue sampai harus turun kelas hanya untuk ikut Eptanas, bro, dapetin ijazah SD. Tuh, gue turun kelas. Eptanas di zaman dulu ya. Iya. Eptanas, cuy. Yoi, bahasa Indonesia dulu ininya PPKN masih ada kali ya? Masih ada. Angkatan tua dah. Akhirnya gini, balik lagi ke Indonesia dan disitulah gue mulai agak vakum, nggak ikut-ikutan sama orang tua, walaupun mereka dalam 1 kali 2 kali kesempatan menawarkan mau nggak nyusul ke sini ya kan, oke ini tiket pesawat ya kan, nyusul paspor udah ada yang ngurus gitu kan, main liburan atau apa, ya gimana sih ya, kita kan anak-anak Indonesia kalau udah back to kembali ke negaranya masing-masing ya kan, kita ya udah jadi makhluk Indonesia lagi yang asik ya kan. Asik. Udah kita sama teman-teman ya kan. Main gundu. Yoi. Lu buset deh belum pernah main gundu sih. Terus tapi setelah lu dari Madagaskar, lu sempet berarti lu nggak tinggal secara permanen lagi kayak lu pindah lu waktu kerja waktu lu tinggal di Prancis, di Madagaskar paling lu cuma liburan aja dikasih. Iya. Gitu. Gua sekolah normal kayak lu pada SMP ya kan, SMA juga gua di Indonesia. Terus begitu gua nginjek bangku kuliah, kayaknya gua harus skip nih bagian sini nih karena apa di semester 3 dan 4 gua jatuh sakit. Kayaknya obrolan itu kita jauh ke panjang, ntar dulu. Ya, oke. Karena itu bakal jadi ada di episode berikutnya nanti nih. Seru nih. Gue mau fokus ketika lu pergi gitu kan ke luar negeri gitu loh. Nah, kita kembali lagi ketika lu di Prancis gitu kan. Banyak manusia-manusia dari beberapa negara yang lu temuin akhirnya karena lu sekolah di sekolah internasional. Iya. Lu mengikuti kebiasaan mereka atau lu coba memperkenalkan kebiasaan-kebiasaan lu? Seandainya itu gua ada di rentang usia kayak anak kuliahan atau anak SMA, gua akan terapkan itu dong. Ya, gua cuma anak kecil kelas, ya kan? Gua yang ngikutin style, tren, fashion di sana dan kelakuan anak-anak sana. Gitu. Gua ke bawah udah. Weh, British banget kayak lu, Ci. Ngeri. Gue nih yang gue mau nanya ini sebenarnya karena lu udah pernah ke sana ya. Gue tuh mau nanyain satu. Kenapa jalanan di sana tuh pakai bata blok ya?
Atau cuma di beberapa tempat doang? Oke gini, Bata Blok atau Kekon Blok gitu ya? Iya. Lu perhatiin juga lah. Iya, karena yang gue lihat, kayaknya itu umurnya gue yakin itu udah tua banget itu umur konblok gitu kan. Secara historinya, gue nggak pernah ngulik atau nanya sama orang-orang sana kenapa di sana modelnya konblok ya. Tapi setelah gue cermatin kesini ya, setelah gue udah gede lah ya, gitu. Rupanya kualitas satu ruas jalan ketika pakai cor-coran dampaknya ban panas. Oke. Ketika pakai aspal nggak pernah awet, kena air remek lagi. Itu konblok atau ya kan rangkaian bebatuan dan ditata rapi begitu ratusan tahun utuh bro. Ya. Bahkan mau tuh perang di lindes tank pun masih kuat ya. Utuh. Karena kalau lu perhatiin, kalau lu ngelihat video-video entah itu di Prancis atau di Jerman, itu rata-rata gue lihat pakai konblok jalanannya, entah di suatu tempat doang atau memang hampir semuanya. Mungkin di suatu tempat doang kali ya. Di beberapa ruas jalan tertentu iya, tapi kalau udah highway ya kan tol normal biasa aspal ya. Tapi gue udah bisa kebayang Pak kalau itu naik sepeda, gerdakan pasti. Gede. Oh yoi. Pada akhirnya lu akan terbiasa. Wow, ruas jalan konblok nih ya kan, kita sama driver dari kedutaan nih gitu udah dah. Tapi gini, gue tuh sebenarnya kenapa manggil Andri ke channel gue? Ya itu tadi, dia tuh banyak pengalamannya cuy. Jadi kita tuh sering ngobrol di sisi pojok lah sebutannya ya. Doi suka beberapa kali cerita bahwa gue tuh masa kecil gue sempet ini bocah kayaknya nggak, masa kecilnya nggak pada umumnya nih, sering bolak-balik kemana gitu. Dan ini menurut gue menarik gitu loh, buat jadi wawasan kita bahwa karena nggak semua anak Indonesia ya nggak seperti lu gitu lah. Banyak juga yang ada orang impian mau kesana tapi nggak kesampaian atau gimana kan banyak. Ya, gue ini korban mix keadaan lah ya. Tapi alhamdulillah. Keadaannya yang enak Pak. Gue bersyukur lah ya. Iya. Jadinya pengalaman lu pun istilahnya jadi lebih banyak gitu, Andre, gitu. Nah, kan dari Madagaskar tuh. Terus bokap dinas kemana lagi tuh? Bokap ya. Sampai akhirnya lu liburan atau dikasih tiket liburan gitu yang lu. Bokap tuh lebih kenyang ya. Mengunjungi negara-negara Eropa, Afrika, Timur Tengah, bokap kenyang. Jadi ketika masih dinas di Madagaskar atau ketika waktu dinas di Prancis pun itu bokap ninggalin pos dinasnya di situ dan dia ada tugas untuk ngunjungin misalnya negara Mauritius. Bagi yang tahu aja ya. Mauritius. Tuh, lu bingung enggak lu? Mauritius dibaca Mauritius tapi tulisannya Mauritius. Okay. Negara kepulauan di antara Afrika dan Madagaskar. Terus ke Mikronesia. Gue bingung lah itu negara. Gue belum pernah gitu. Jadi bokap tuh kenyang dan gue juga jadi tahu dan belajar tentang merek-merek ya kan, produk-produk di Eropa ya kan, di luar negeri. Gue coba remind atau ingat-ingat lagi ya kan, produk-produk, merek-merek, otomotif, segala macam elektronik tuh ya di sana seperti apa, di Indonesia seperti apa, ya gitu deh. Skip. Ya pokoknya itu ada pembahasannya lagi. Karena gue juga salah satu pecinta otomotif jadul. Wih. Makanya gue kalau nanya otomotif selalu ke dia. Mobil ini apa nih mereknya gini. Itu walaupun kita cuma pembahasan dan kita nggak punya, tapi setidaknya itu seru menurut gue. Iya seru banget, Ri. Kayak kita cerita, mobil ini lu paham nggak? Oh iya. Gede cc-nya iya gitu. Oke, kembali lagi. Tadi iklim udah. Kembali lagi ya tentang sistem pelajaran yang lu coba ungkapin ke murid-murid. Ada pesan dan kesan nggak untuk murid-murid kita yang lagi pandemi dengan sistem pelajaran yang baru gimana? Gini ya, gue nginjak sekolah, mungkin bahasanya gini aja deh. Gue ngalamin sekolah dengan metode dan kurikulum mereka. Oke. Gue ngalamin taktik, style belajar, metode belajar mereka. Sorry kata ya, efektif abis di sono. Di sana
buat contoh aja. Orang kita ngajarin anaknya berenang gimana? Pakai ban. Dikasih pelampung yang banyak terus kuculuk di air. Orang sono dilempar. Lu kira di sono kayak apa? Lu masih pijik-pijik ya kan? Piuk. Lu suruh baris, nggak pakai pelampung, itu kolam 3 meter coy. Iya. Jump, lompat, nangis, digeret, lu lompat. Cuman dimodalin tongkat, pegang. Jadi dibiarin lo nangis-nangis tuh di air sampai dia terbiasa sendiri ya. Lihat nih tongkat, pegang, lihat nih tongkat. Jadi poinnya gini. Lu mau bisa berenang, jangan mainan pelampung. Lu kuasain rasa takut lo sama kedalaman. Begitu lu udah pegang itu tongkat, kaki lo akan otomatis kayak katak. Ya, dia diajarin lo. Iya, artinya dia akan gimana caranya tuh gue harus bisa. Iya. Dalam kondisi yang terhimpit. Nah, iya. Ini nih kebiasaan orang kita nih, murid-murid ya. Karena gue banyak bergaul sama anak-anak sekolah ya. Mereka itu paling senang mengerjakan tugas, mengerjakan apapun ya. Itu deadline. Wah, asli itu kalau deadline itu dia langsung menjadi kayak super power keluar, Pak. Wah, udah sejam lagi nih, gue yoi. Sama sih kayak gue juga dulu. Dikira gue nggak ngalamin kali. Gue sacet buruan ya kan. Ngalamin. Sebenarnya obrolan kita yang di episode sekarang itu aja sih, tentang perjalanan dia, kehidupan dia gimana, naik turun roda kehidupan gitu loh. Kalau pesan ya, kesan lo deh. Kesan dan yang bisa pelajaran berharga yang gue petik dan yang gue coba terapin ketika gue ngajar anak-anak didik gue. Lo tuh kalau misalnya mau belajar tentang sesuatu, jangan setengah-setengah. Tuh, jangan setengah-setengah. Kita nggak ada yang sempurna ya, nggak ada manusia yang bisa menguasain berbagai ilmu pengetahuan, berbagai bidang secara bersamaan. At least ya, setidaknya ya, lu pengen jadi apa, pengen main apa, kan? Lu mau mainan apa? Main dalam arti positif nih. Gadget, internet, ya kan, otomotif, usaha, dagang online segala macam. Lu ngulik di bagian itu sampai ke akar-akarnya. Dan lu harus fokus aja. Dan jangan pernah takut gagal, men. Bener gak? Sukses itu istilah. Cuma apa? Sukses yang sebenarnya itu perjalanan lo dari terseok-seok, di komen orang, di nyinyir segala macam. Perjalanan lo sampai ntar, kita nggak tahu lo punya materi apa nanti, ya kan? Perjalanan lo itu dari terseok-seok sampai ntar lo jadi kayak gimana? Itulah sukses. Nah, tuh keren tuh asli. Itu kesan yang keren menurut gue nih. Oke. Itu aja sih sebenarnya obrolan gue sama Andri Kaneko di channel Juan Babe. Oke. Kalau lu masih mau denger nih, gua collab sama dia, jangan lupa lu subscribe, share, and like. Oke? Jangan lupa lu komen. Oke? Karena komen itu membangun, men. Oke, thank you brother. Thank you. Oke. See you, bye-bye. Yeah.